Nah, hawa nafsu dalam ketaatan itu apa? Pengen kelihatan. Ada yang disebutnya ria, ya, pengen dipuji-puji, ya. Dan itu juga sama-sama keburukan, ya. Dan kadang lebih susah nyembuhin yang samar daripada yang kelihatan. Jadi kadang lebih susah nyembuhin perasaan pengen dipuji-puji orang daripada ya dia maling, bisa tobat gara-gara ketahuan maling, dipukul, bonyok, bisa tobat, saya nggak mau nyolong lagi, gara-gara nyolong saya dipukulin, benjut, ya. Nah, itu lebih mudah untuk tobatnya. Merdu sekali. Oh, ternyata suara ibuku. Masya Allah. Izilah qala Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah fi kitabil hikam, hadzun nafsi fil ma'asiyati zahirun jaliyun wa hazzuha fi ta'ati batinun khafiyun wa muda'awa tuma yakhfa sa'abun ilajuhu. Bagian hawa nafsu dalam perbuatan maksiat itu lebih jelas terang, tetapi bagiannya dalam perbuatan taat itu halus, samar, dan untuk mengobati yang samar itu amat sukar menyembuhkannya. Maksudnya apa? Jadi kalau hawa nafsu syahwat itu kalau dalam perbuatan maksiat jelas, ya. Ada barang bukan punya orang pengen kita ambil, oh jelas itu mah dorongan hawa nafsu. Kita nggak suka orang ada lebih kaya dari kita, lalu kita fitnah, kita jelek-jelekin, jelas itu hawa nafsu. Ada wanita yang bukan haknya, tapi dia nggak sanggup menahan, mohon maaf syahwatnya, akhirnya disentuh, jelas itu hawa nafsu. Nah, ternyata hawa nafsu itu juga bisa ada dalam ketaatan. Nah, hawa nafsu dalam ketaatan itu apa? Pengen kelihatan. Ada yang disebutnya ria, ya, pengen dipuji-puji, ya. Dan itu juga sama-sama keburukan, ya. Dan kadang lebih susah nyembuhin yang samar daripada yang kelihatan. Jadi kadang lebih susah nyembuhin perasaan pengen dipuji-puji orang daripada ya dia maling, bisa tobat gara-gara ketahuan maling, dipukul, bonyok, bisa tobat, saya nggak mau nyolong lagi, gara-gara nyolong saya dipukulin, benjut, ya. Nah, itu lebih mudah untuk tobatnya. Nah, gimana cara tobat untuk ngerasa bahwa oh saya kan lebih mulia dari dia? Dikasih tahu, kamu nggak boleh gitu, itu namanya sombong. Siapa yang sombong tuh? Bisa ngambek. Padahal itu sedang kena penyakit hati. Izin ya, Allah berfirman surat Asy-Syams surat 91 ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Apa yang dibersihkan dan dikotori di situ? Hatinya, ya. Sekarang kita bandingin penyakit hati sama penyakit fisik. Ini pernah kita bahas ya, tapi kita coba murojaah dan lengkapi, bisa ada yang lupa atau yang baru dengar. Begini, jadi penyakitnya ada dua nih tadi nih, penyakit hati sama penyakit fisik. Punten, penyakit fisik separah-parahnya, bahkan kalau tidak parah, panu misal, atau misalkan yang parah banget ya kanker stadium terakhir, ya tumor, ya lain-lain ya, termasuk mohon maaf kecelakaan di jalan, ujung-ujungnya sama Bu, apa? Mati. Bahkan ada yang nggak perlu sakit untuk bisa mati. Nah, sambil di dunia kena penyakit fisik itu nggak ada yang sia-sia, dosa-dosa sambil berguguran. Sehingga bisa jadi akan ada orang kanker yang berkata, alhamdulillah saya yang kanker ya Allah. Jadi boro-boro bisa maksiat, yang ada tiap hari terkapar sambil zikir, tobat aja, ya. Dan bisa jadi dia lebih bersyukur nanti daripada yang sehat tapi maksiat, ya. Jadi sambil di dunianya ngerasa bersihin dirinya, ketika mati demi Allah pas dibangkitkan penyakitnya nggak ikut. Misalkan ibu, mohon maaf, tumor segede bola basket ya di leher, misal ya, pas nanti meninggal kan nanti dibangkitin lagi ya, nggak ikut demi Allah Bu, ibu utuh, ya. Bahkan punten ya, yang mohon maaf wafatnya gara-gara terlindas kendaraan misalkan, ngaburayak gitu, pabalatak misalkan ya, pejitna ya, terus
ternyata PJT usus, maaf. Masya Allah. Jadi ketika akhirnya dibangkitkan lagi, itu demi Allah utuh, nggak sambil aduh Pak Balata kaki saya mana, enggak, demi Allah utuh, ya. Jadi gitu, penyakit fisik itu satu di dunia pas kena ngebersihin dosa, bisa jadi itu yang bikin kita lebih dekat ke surga. Pas meninggal penyakitnya nggak ikut, ya. Penyakit hati sekarang kita bandingin. Pas di dunia memang nggak kerasa ngilu, nggak kerasa sakit. Ada dikagumi orang, tangannya dicium, dipuji-puji, dikagumi. Tapi kalau itu jadi penyakit di hatinya seperti kesombongan, takabur dan lain-lain, di fisik nggak kerasa, Bu. Malah ngerasa enak ya jadi penguasa, enak ya jadi orang kaya gitu ya. Di dunianya nggak kerasa, tapi meninggal ikut tanggung jawabnya. Kalau dia kaya dan jadi sombong, apa yang bikin kamu sombong? Hartanya juga titipan, Allah mau dia ambil kapan aja bebas. Apa yang bikin kamu sombong? Jabatannya juga bisa Allah ambil kapan aja. Ada yang harusnya 5 tahun tapi belum 5 tahun Allah buka, ketangkap duluan sama KPK. Ada? Ya, mudah sekali bagi Allah. Jadi aslinya kita bisa mimpin, bisa punya duit, bisa punya ilmu, bahkan bisa punya iman asli, pasti ada andil pertolongan Allah. Terus kita jadi sombong gara-gara hafalan saya lebih banyak, bacaan Quran saya lebih bagus. Dan kalau Allah mau bisa dia yang dibikin bagus, kita yang nggak ngerti-ngerti. Mudah bagi Allah. Terus kita malah jadi sombong, belagu gara-gara itu. Nah, itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti setelah meninggal. Jadi kebalikannya ya, kalau penyakit fisik di dunia aduh sakit, tapi sambil bersihin diri, meninggal penyakitnya nggak ikut. Penyakit hati di dunia bisa jadi nggak kerasa, meninggal harus dipertanggungjawabkan itu penyakitnya, ya. Maka dari sini juga udah masih bisa ambil kesimpulan. Punten, sakit kanker sama sakit sombong, mana yang lebih bahaya? Sombong. Kok tapi kanker bisa bikin orang wafat, meninggal? Bisa jadi gara-gara kankernya dia lebih dekat ke surganya Allah. Karena gara-gara kanker nggak bisa maksiat, jadi akhirnya jadi sibuk baca Quran aja di ranjang rumah sakit. Yang sehat dia maksiat, dia ninggalin sholat dengan sengaja dan yang lain-lain, ya. Meskipun di dunianya kayak yang aduh dia kasihan, padahal bisa jadi yang kasihan yang sehat tapi maksiat daripada yang sakit tapi taat, takwa dan sabar, ya. Jadi itu perbandingan antara penyakit hati sama penyakit fisik. Nah, uniknya kalau penyakitnya penyakit fisik, kita gampang ngaku. Datang ke dokter, ditanya apa yang dirasa, ini dok perutnya, dan kemarin saya memang banyak makan beling sih dok. Nah, itu misalnya, ya. Ya, gampang nggak? Gampang lakunya kan? Iya dok, saya memang banyak makan gula, jadi ya diabetes. Iya dok, saya makan banyak yang berminyak, jadi stroke misalkan ya, dan yang lain-lain ya, kolesterol. Gampang kan ngakunya? Nggak ada orang datang ke dokter, apa yang dirasa? Embung rahasia, ini kepo dokter teh. Enggak ya, kan saya teh bukan dukun, nih kumaha saya bisa tahu ya. Jadi pasti kita kudu jujur.